Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari kegiatan penelitian unggulan di Pavilkom tahun anggaran 2020. Penelitian kami berjudul Kerangka Kerja Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Berukuran Besar Berbasis Cloud Computing Platform, Studi Kasus Pemantauan Perkembangan Megacity. Anggota penelitian kami terdiri atas saya sendiri, Fatwa Ramdhani, kemudian ada Pak Muhammad Tanzil Furqon, kemudian Pak Agus Wahyu Widodo, Pak Atmaja Dwi Herlambang, dan Pak Yusi Tironi Mursetio. Latar belakang penelitian ini adalah karena 55% dari populasi dunia tinggal di daerah perkotaan, dan proporsi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Nah, menurut United Nations atau PBB, populasi dunia dapat menambah 2,5 miliar orang ke daerah perkotaan pada tahun 2050. Dan hampir 90% dari peningkatan ini terjadi di negara-negara di benua Asia dan di benua Afrika. PBB juga memperkirakan bahwa pada tahun 2030 dunia akan memiliki 43 lokasi baru yang disebut dengan megacity, naik dari 31 lokasi, yaitu kota-kota yang memiliki lebih dari 10 juta penduduk. Dan megacity ini sebagian besar akan berada di negara-negara berkembang. Nah, memahami tren pertumbuhan urbanisasi yang akan muncul pada tahun-tahun mendatang akan sangat penting untuk implementasi pembangunan berkelanjutan, termasuk salah satunya adalah upaya untuk membentuk kerangka kerja baru dalam memantau proses perkembangan perkotaan. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun sebuah kerangka kerja yang kokoh untuk pengolahan dan analisis data geospasial berukuran besar berbasis cloud computing platform dengan memanfaatkan aplikasi berbasis website atau platform Google Earth Engine atau GE. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kualitas kerangka kerja yang diusulkan dalam upaya memetakan tutupan penggunaan lahan megacity menggunakan platform GE. Dan yang kedua adalah bagaimana hasil uji akurasi dari hasil klasifikasi daerah perkotaan tersebut menggunakan metode machine learning dengan algoritma chart pada platform GE. Pada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Patela et al. Pada tahun 2011, mereka menggunakan data multitemporal Landsat dengan metode algoritma klasifikasi random forest, dan penelitiannya memberikan hasil luaran yang cukup baik. Dan pada dua penelitian lain yang juga masih berada di fase awal pengembangan platform GE adalah deteksi areal perkebunan kelapa sawit dan pemetaan lahan pertanian padi. Namun, dikarenakan masih berada di fase awal pengembangan, penelitian-penelitian ini sulit dilakukan ulang oleh penelitian lain, sulit direproduksi, reproducible, karena kurang jelasnya kerangka kerja yang digunakan serta tidak terbuktanya informasi mengenai kode script yang digunakan. Kita masuk kepada data dan metodologi. Pada penelitian ini kami mengumpulkan beberapa referensi dari international journal, juga beberapa rujukan dari Google Earth Developer Homepage. Kemudian kami mencoba melakukan percobaan dan eksperimen dari sumber-sumber tersebut. Nah, dari proses percobaan dan eksperimen tersebut kami mencoba mengajukan kerangka kerja yang terdiri atas 10 langkah utama yang dilakukan di dalam platform GE. Yang pertama adalah menentukan studi area, menentukan dataset yang digunakan dan melakukan query, membuat definisi dari panjang gelombang RGB untuk melakukan visualisasi warna alami, lalu mendefinisikan label dan menggabungkan label tersebut. Kemudian langkah yang kelima adalah mendefinisikan band-band yang akan digunakan untuk proses klasifikasi dan penentuan data latih. Kemudian mendefinisikan classifier, menjalankan dan mendisplay hasilnya, menampilkan hasilnya. Lalu membuat legenda, termasuk juga di sini menentukan parameter posisi, judul, warna, dan penamaannya.
Kemudian kami akan memotong wilayah tersebut berdasarkan studi area, lalu menghitung luasan megacity berdasarkan tutupan dan penggunaan lahannya, dan hasil akhirnya diekspor ke dalam bentuk cloud optimized geotiff. Hasilnya kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke penggunaan perangkat lunak QGIS untuk menggabungkan data dari lapangan yang didapatkan diverifikasi dari data resolusi sangat tinggi PlanetScope untuk melakukan validasi uji akurasi dari megacity, peta megacity yang dihasilkan, dan hasilnya adalah berupa akurasinya. Terakhir dilakukan evaluasi framework dengan metode SUS, diambil lebih dari 10 responden terdiri atas mahasiswa S2 dan dosen yang memiliki latar belakang JS atau mahasiswa yang sudah pernah belajar JS dan dosen yang pernah mengajar mata kuliah JS. Lokasi studinya adalah di Gerbang Kertosusila Mara, terdiri atas kota Gresik, Bangkalan, Mojokerto, kota dan Kabupaten Mojokerto, kota Surabaya, kota dan Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Lamongan, kota dan Kabupaten Malang, dan kota Batu. Lokasi ini dipilih karena ini adalah lokasi megacity baru, kedua terbesar setelah megacity Jakarta di Pulau Jawa dengan jumlah total penduduk lebih dari 15 juta penduduk. Hasilnya adalah berikut luasan tutupan lahan dan penggunaan lahannya di wilayah studi. Kita bisa mengetahui bahwa di wilayah studi ini didominasi oleh lahan terbuka, yang lahan terbuka ini sebetulnya juga lahan terbuka musiman yang pada musim-musim tertentu dia berubah menjadi lahan pertanian. Kemudian diikuti oleh lahan pertanian, kemudian ada sedikit hutan, dan lahan perkotaannya hanya sekitar lebih dari 95.000 hektar. Dan yang paling kecil adalah badan air, badan air ini bisa berupa sungai, waduk, danau, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita ketahui kini luasan lahan terbangun perkotaan di wilayah megacity Gerbang Kertosusila Mara ini hampir 100.000 hektar. Berikut ini adalah visualisasi dari platform GE berbasis cloud computing dari peta megacity Gerbang Kertosusila Mara. Ini adalah peta kelas tutupan lahan dan penggunaan lahannya, dan peta klasifikasi ini, tutupan dan penggunaan lahan ini dipantau melalui satelit Landsat 8. Prosesnya sangat efektif, sangat efisien, jadi kita tidak perlu lagi menyimpan data, membuang waktu lama untuk mendownload data, kemudian tidak membutuhkan storage yang cukup besar untuk menyimpan data yang berukuran sangat besar ini. Kemudian uji akurasi juga kami lakukan dengan membandingkan hasil di lapangan dan dengan menggunakan data pembanding, yaitu data satelit yang memiliki resolusi lebih tinggi, yaitu data PlanetScope. Di sini kita bisa mengetahui bahwa lahan perkotaan terdapat beberapa misklasifikasi ke tanah terbuka karena mungkin karakteristik spektralnya yang mirip. Kemudian beberapa kesalahan juga kita temukan dari lahan pertanian ke hutan. Kemudian beberapa kesalahan juga kita temukan dari klasifikasi dari tanah terbuka ke lahan perkotaan. Dan hasil akhirnya setelah menggunakan matriks kontingensi ini, kita menemukan akurasi sebesar 91% dan kita bisa mengatakan bahwa akurasinya cukup tinggi. Kemudian untuk evaluasi kerangka kerja dari 12 responden, kita bisa mendapatkan informasi bahwa sebagian besar responden sebesar 75% memberikan nilai A atau kelas terbaik yang bisa dibayangkan, sedang sisanya 25% memberikan nilai B atau sangat baik untuk kerangka kerja praktik yang diajukan. Kemudian kami juga mengukur skor promotor bersih untuk memahami pengalaman responden saat menggunakan kerangka kerja yang diusulkan. Ada 3 kategori berdasarkan skor yang diberikan pada SUS, yaitu promotor jika responden memberikan skor 90 atau 100, netral responden yang memberikan skor 70 atau 80, dan pencela ada responden yang memberikan skor 60. Dari tabel 4 diketahui bahwa terdapat 9 promotor dan 3 netral. Kesimpulannya, pada penelitian ini, kerangka kerja pengolahan dan analisis data geospasial berukuran besar berbasis cloud computing platform dengan memanfaatkan aplikasi berbasis website Google Engine
dapat diterima oleh pengguna. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan skor SWS yang mencapai nilai A sebanyak 75% dan nilai B sebanyak 25%. Selanjutnya, hasil akurasi klasifikasi daerah megacity ini juga menunjukkan bahwa akurasinya sangat baik, yaitu mencapai lebih dari 90%. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, tidak ada lagi waktu terbuang untuk mengunduh citra satelit skala besar, serta tidak ada lagi keluhan ruang pada hard disk untuk menyimpan kumpulan data citra satelit berukuran besar. Kemudian untuk keluarannya, output publikasinya saat ini sudah kami submit ke jurnal Q1 plus 1 Public Library of Science, dan sekarang sudah masuk ke fase review ya, atau penelaahan rekan sejawat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.